Situasi di dalam Rusia membuluk dengan sangat-sangat cepat. Para ibu Rusia sekarang mulai berbalik melawan Putin, secara terbuka mengeluhkan operasi militer khusus yang terus menewaskan putra-putra mereka. Dan jika sejarah bisa menjadi bukti, di Rusia inilah satu kelompok yang paling tak diinginkan untuk angkat suara. Pemerintah Rusia seharusnya merasa sangat ketakutan. Dan bukan hanya para ibu Rusia saja. Wali kota Moskwa, kota utama Rusia, kini secara terbuka menentang rencana mobilisasi Putin. Bahkan para propagandis Rusia, para blogger perang, sekarang Putin secara terbuka disebut sebagai pemimpin lemah. Untuk menghentikan perbedaan pendapat, Putin mengandalkan satu organisasi yang setia, yaitu FSB, penerus KGB lama. Ia memberi mereka kekuasaan yang belum pernah ada sebelumnya. Dan keputusan itu diam-diam telah memulai semacam perang saudara antara FSB dan elit Rusia. Dan tentu saja bagaimana mungkin saya lupa, ada sesuatu yang misterius sedang terjadi di Moskwa. Penduduk baru saja mendengar sesuatu kemarin di seluruh, dari pusat kota sampai pinggiran, tidak ada pejabat yang mau menjelaskan. Ini memicu spekulasi, termasuk klaim fisikawan bahwa itu mungkin terkait nuklir. Jadi, apa sebenarnya? Apakah ini uji coba nuklir yang benar-benar gagal? Baik, mari kita bahas. Saya ingin memperdengarkan suara yang didengar semua orang di Moskwa. Sebelumnya, saya akan menunjukkan semua yang meledak di Rusia. Berikut segmen baru kami. Tadi malam, Ukraina kembali menyerang fasilitas logistik Wildberries milik Rusia, kali ini di Yekaterinburg, yang berjarak sekitar 200 km dari garis depan atau 1.500 mil. Dan di sini kita bisa melihat serangan pertama terjadi di depan kita. Kita bisa melihat sebuah drone mendekat. Kita bisa melihat sebuah drone mendekat. Dan di sini kita melihat serangan itu terjadi. Bukan serangan besar, tapi ingat, tempat ini penuh kertas, barang elektronik, dan baterai yang sangat mudah terbakar. Sebentar lagi saya akan tunjukkan kondisinya, tapi sebelumnya kita bisa melihat sebuah drone masuk ke fasilitas ini. Menarik melihat apa yang terjadi selanjutnya. Drone itu tidak langsung masuk. Drone itu sebenarnya terbang berputar-putar lalu masuk ke dalam. Ada alasannya yang spesifik. Ini cuplikan yang saya maksud. Drone itu, meski perekam bilang terbang langsung ke Wildberries, sebenarnya tidak langsung ke sana. Karena sebelum drone-drone ini terbang dari Ukraina atau lokasi peluncurannya, operator Ukraina memprogram drone agar dapat menghindari pertahanan udara dan tembakan anti-drone yang terdengar di latar belakang. Namun kini drone hanya berputar-putar sebelum akhirnya jatuh di sana. Kita juga melihat serangan kedua. Jika kita kembali ke awal video, kita bisa mendengar suara tembakan pertahanan udara. Mari kita lihat inovasi terbaru orang Ukraina di garis depan terkait drone. Seperti yang kalian tahu, drone kini digunakan sangat intensif, baik untuk serangan jarak jauh maupun di garis depan. Di garis depan, mereka utamanya memakai drone FPV dengan inovasi baru dalam pengoperasiannya. Sebelumnya, drone ini hanya terkoneksi lewat sinyal seperti Wi-Fi atau lainnya. Namun, hal itu membuat lawan mengacaukan sinyal. Mereka akan melakukan perang elektronik sehingga kamu tak bisa berkomunikasi dengan drone. Orang Rusia pertama menemukan solusi serat optik, menghubungkan drone ke operator lewat kabel serat optik sehingga sinyal tidak bisa di-jamming. Orang Ukraina kini juga meniru dan membuat beberapa inovasi berbeda. Mereka dapat memotong kabel serat optik agar drone jatuh. Atau seperti baru-baru ini, orang Ukraina memakai drone dengan jaring di atasnya. Jaring itu melakukan hal menarik saat melihat drone Rusia. Di depan Anda ada drone Rusia dan kita melihatnya dari sudut pandang drone Ukraina. Itu dia jaringnya. Jaring itu pada dasarnya membuat baling-balingnya jadi tidak bisa terus berputar. Jadi drone itu tidak bisa terbang dan langsung jatuh. Sangat menarik. Tapi yang lebih menarik lagi, setidaknya menurut saya, ini salah satu inovasi di mana drone Ukraina tidak hancur selama misi dan masih bisa terbang setelahnya, sehingga bisa digunakan berulang kali. Saya rasa drone ini tidak mahal, mungkin hanya ratusan dolar. Saya rasa orang Ukraina tidak terlalu mempermasalahkan kehilangan drone itu, tapi ini tetap menarik. Di klip berikut, kita melihat api besar membakar gudang Wildberry setelah serangan. Lihat saja, apinya sangat besar. Tentu saja, gudang-gudang ini sangat besar. Ukurannya seperti beberapa lapangan sepak bola. Beberapa di antaranya bahkan seperti 50 lapangan sepak bola dalam satu gudang. Jadi ketika seluruh bangunan itu hancur, api itu sulit dipadamkan dan kadang menyala berhari-hari. Sehingga beberapa akun Ukraina membuat meme. Ini yang paling lucu yang pernah saya lihat. Mereka punya saran baru untuk bendera Rusia. Bagian atasnya diganti gambar kilang dan target lain yang diserang Ukraina, yang kini menerangi langit Rusia seperti terlihat di sini.
Seperti yang saya janjikan, saya ingin menunjukkan kondisi gudang ini setelah api dipadamkan. Pemandangannya kurang baik. Berikut citra satelitnya. Pada gambar pertama, kalian bisa lihat kondisi sebelum kejadian. Diambil 1 Agustus, sebelum serangan. Kalian bisa melihat gudangnya berdiri seperti biasanya. Serangan terjadi malam hari pada 4 dan 5 Agustus. Makanya ada 2 tanggal. Inilah kondisinya setelah kejadian. Hampir seluruh bangunannya habis terbakar. Dan ini terjadi di kota Tula. Ini adalah serangan terbaru. Gambar berikut dari Moskwa, wilayah Moskwa. Gudang di Elektrostal ini adalah yang terbesar yang berhasil dihantam Ukraina sejauh ini. Ini adalah gudang terbesar kedua yang dimiliki perusahaan Wildberries. Tapi ini adalah yang terbesar yang telah dihantam dan dihancurkan. Dan lihatlah seperti apa kondisi setelahnya. Serangan ini terjadi pada 18 Juli. Dan sekarang dari citra satelit, hampir semuanya terbakar habis. Ada beberapa bagian di sini yang tidak terbakar. Dan ada juga di sini. Tapi di luar itu, saya bisa bilang setidaknya 85% fasilitas ini sekarang hampir tidak bisa digunakan lagi. Mereka harus membangunnya kembali. Dan tentu saja, kampanye blokade logistik Ukraina juga masih berlangsung. Artinya, Rusia sangat kesulitan memasok ulang Crimea dan juga memasok ulang pasukan di garis depan. Dan di sini kita punya lebih banyak cuplikan dari akun resmi pertahanan Ukraina yang menunjukkan kepada kita apa yang telah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Mari kita tonton beberapa di antaranya. Di sini kita bisa melihat sebuah truk supply terkena serangan drone. Lalu kita bisa melihat satu lagi dari belakang. Dan di sini ada truk tangki bahan bakar atau truk bahan bakar yang juga terkena serangan drone. Sekarang di video sebelumnya, kita membahas tentang betapa seringnya sekarang Rusia mengirimkan truk pertahanan udara. Unit pertahanan udara bersenjata ikut konvoi bahan bakar untuk melindungi dari serangan drone. Tapi sayangnya, bahkan itu pun sekarang sudah tidak efektif lagi. Dan tebak apa? Salah satu konvoi tersebut baru saja dihancurkan oleh pasukan Ukraina. Kami punya rekaman pasca kejadian dari pria Rusia yang lewat dengan mobil. Silakan lihat dan dengarkan komentarnya langsung, jadi saya tidak perlu menjelaskan. Kalian cukup dengarkan. Eyo, tidak ada lalu lintas dari arah berlawanan dan 3 kendaraan terbakar di sini. Apakah jalannya aman? Ayo, sial. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Benar-benar sial. Aku sama sekali tak bisa melihat. Sekarang itu benar-benar memacu adrenalin. Sekitar pukul 9 pagi kemarin terjadi ledakan di wilayah Moskow yang didengar semua orang. Dan saat aku bilang semua orang, aku benar-benar maksud semua orang. Orang-orang dari tengah pusat kota hingga ke pinggiran kota. Semua orang mendengarnya. Tapi ada sesuatu yang mencurigakan terjadi karena sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi tentang suara apa itu. Biasanya setiap kali ada drone Ukraina yang masuk, pemerintah selalu mengumumkan bahwa mereka berhasil menjatuhkan sekian banyak drone dan semua api yang terlihat hanya dari puing-puing drone. Pengumuman tetap dilakukan meski itu tidak sepenuhnya benar. Biasanya orang Rusia mendapat pengumuman, tapi kali ini tidak, sehingga banyak yang membuat teori sendiri tentang apa yang terjadi. Teori-teori itu sangat menakutkan. Sebelum kita bahas, saya punya rekaman suara kemungkinan dari kamera pintu atau samping rumah. Tidak masalah apa yang kalian lihat, fokus pada apa yang kalian dengar. Silakan dengarkan. Selain itu, ada seorang warga Rusia yang tinggal di dekat sana. Dia mendengar suara itu dan dia punya detail yang cukup membingungkan semua orang. Dia mengatakan bahwa biasanya setiap kali orang Ukraina mengirimkan drone atau rudal, suaranya datang dari, katakanlah, sisi ini. Jadi suara itu berasal dari sisi tertentu yang menghadap perbatasan Ukraina. Jadi Ukraina mengirimkan drone dari Ukraina. Dia bisa mendengar drone datang dan kemudian dia mendengar ledakan di sisi lain. Namun kali ini ia menyebut ledakan dan suara tidak berasal dari arah Ukraina, melainkan dari Moskow. Suara itu muncul dari tempat yang tidak semestinya. Dengarkan pernyataan pria ini. Ini sangat aneh karena Moskow ada di sana, tapi suaranya datang dari arah itu. Jalan lingkar pusat ada di sana, dan ada beberapa pangkalan militer serta fasilitas lain di daerah itu. Tapi suaranya datang dari sana. Belarus dan Ukraina ada di arah itu. Biasanya drone terbang dari sana. Suaranya berasal dari arah itu. Saya tidak memposting apa-apa, karena mengira itu hanya pertahanan udara. Hal yang terjadi setiap hari. Tapi jika mereka mendengarnya di Moskow di sana, Serpukov dan Podolsk ada di arah itu. Singkatnya, jendela-jendela bergetar, dan rasanya seperti seluruh rumah bergeser dari fondasinya. Singkatnya, semuanya bergetar. Itu tidak mungkin hanya rudal yang lewat. Itu pasti sesuatu yang berasal dari tanah. Entah sesuatu jatuh atau diluncurkan. Kau tahu apa yang kupikirkan? Kemarin,
Roket Musk menabrak bulan dengan kecepatan 6.800 km per jam dan menciptakan kawah besar. Tapi suara tidak merambat melalui ruang hampa. Jadi suara itu tidak mungkin terdengar oleh kita. Itu satu-satunya asumsi saya. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Sekarang selain itu, ada fisikawan Rusia yang juga mendengar suara ini dan memiliki teori sendiri. Teorinya cukup menakutkan, jadi saya ingin memberitahu kalian bahwa dia tidak memberikan bukti, hanya berspekulasi saja. Sekarang dia mengatakan bahwa karena tidak ada asap, itu bisa jadi suara nuklir atau ledakan nuklir. Dia membandingkan dengan bom SAR Rusia untuk mendukung pendapatnya. Dengarkan baik-baik. Hadirin, saya tak ingin membuat siapapun... Hadirin sekalian, saya tidak ingin menakut-nakuti siapapun terkait gelombang ledakan hari ini di Moskow. Tapi sebagai seorang fisikawan, ada sesuatu yang membuat saya berpikir bahwa jika tidak ada apapun yang mengenai kita, tidak ada yang terbakar, dan tidak ada asap, mungkin itu sesuatu yang bersifat nuklir. Tapi sekali lagi, saya tidak akan mengklaim bahwa ini pasti benar. Saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa selama uji coba SAR bomba, gelombang kejutnya mengelilingi bumi beberapa kali. Saya tidak tahu. Semoga orang Rusia segera mendapat konfirmasi nyata. Namun jujur saja, meski ini bukan apa-apa, Putin masih punya masalah yang jauh lebih besar. Skenario terburuk bagi dia mulai menjadi kenyataan. Dan untuk memahami kenapa saya bilang ini mungkin skenario terburuk, kita harus memahami bagaimana perang terakhir Uni Soviet sebenarnya berakhir. Perang itu menyebabkan runtuhnya Uni Soviet. Berikut ringkasan singkatnya. Ketika Uni Soviet masuk Afghanistan, mereka terjebak selama 10 tahun. Dan alasan akhirnya mereka harus mengakhiri perang itu adalah karena para ibu Rusia mulai memprotes pemerintah. Tebak apa? Hal serupa sedang terjadi pada Putin. Dia masih terjebak di situasi yang sama. Dengarkan. Saya ingat terakhir kali bilang kita tak akan sensor kata kasar di video, tapi editor tetap melakukannya. Tenang saja, kali ini tidak akan disensor. Saya sudah minta editor tidak menyensor kata-katanya. Dengarkan, ini versi tanpa sensor. Sedikit pengingat, jika belum berlangganan, tekan tombol subscribe dan like di bawah. Itu sangat membantu kami di algoritma. Berikut cuplikannya. Orang-orang bodoh yang mendukung perang sialan ini. Orang-orang yang menunggu tujuan SMO tercapai. Kalian semua yang menginginkan perang ini, mati saja di sana. Sebuah rudal baru saja melintas di atas TK anak saya. Pertama, alarm rudal berbunyi. Anak saya tahu apa arti sirene itu. Saya tidak suka anak saya harus hidup di dunia di mana dia sudah mengenal istilah ancaman rudal. Kami bahkan belum sempat masuk TK sebelum rudal terbang rendah di atas kepala. Mungkin rudal itu terbang untuk membunuh anak-anak Ukraina. Mungkin rudal itu terbang untuk membunuh anak-anak kami. Anak saya jatuh dari tangga dan sangat ketakutan. Dia mengalami serangan panik. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Tapi dia mengerti bahwa itu bukanlah sebuah pesawat kecil. Itu bukan helikopter. Itu adalah sebuah rudal. Dia mengenali suara itu. Dia bergegas ke tangga di luar taman kanak-kanak dan mulai menangis tak terkendali. Dia sangat ketakutan. Tidak ada apapun di dunia ini. Sama sekali tidak ada. Yang sepadan dengan air mata anakku. Aku mengimbau semua orang yang masih mendukung ini. Semua yang masih ingin pertumpahan darah ini. Kalian juga merusak kesehatan mental anak-anak. Kalian juga menghancurkan hidup mereka. Anak saya memiliki masa kecil yang baik. Dia punya sepeda kecil. Kami pergi berenang di sungai. Selain kenangan masa kecil yang hangat, dia juga akan mengingat saat berbaring ketakutan di tangga karena rudal terbang di atas taman kanak-kanaknya. Kepada mereka yang memulai ini, terkutuklah kalian. Tapi bahkan lebih dari itu, aku mengutuk mereka yang terus melanjutkannya. Mereka setiap hari mengambil senjata dan membunuh orang lain. Aku sudah pulang. Peringatan rudal selesai. Tapi aku masih sangat marah. Ini sudah terjadi hampir 5 tahun. 2 orang. Hanya 2. Tak bisa selesaikan masalah kecil lewat diplomasi. Tapi mengorbankan nyawa anak-anak dan warga tak bersalah di kedua pihak. Saya tinggal 100 km dari Ukraina. Kamu mengerti? Saya beruntung melihat rudal pertama kali dalam 5 tahun. Orang-orang yang tinggal di daerah perbatasan di kedua sisi mungkin sudah melihat jauh lebih banyak. Saya mencoba membagikan hal ini kepada orang-orang di kota saya. Tidak ada yang mendukung saya, lebih mudah menyalahkan saya. Lebih mudah menyalahkan saya. Orang yang tidak terima dengan apa yang terjadi, daripada menyalahkan bajingan yang memulai semua ini dan terus melanggengkannya. Kota ini kecil, penduduknya kurang dari 18.000. Karena saya punya blog, banyak yang mengenal saya di sini. Dan sebagian besar dari mereka sudah berhenti berbicara dengan saya. Saya sangat marah. Saya sangat marah. Dan saya akan terus merasa marah. Saya akan menyebut perang sebagai perang. Menyatakan itu salah, penuh kesedihan, rasa sakit, dan kebusukan. Serta selalu mengajak memilih perdamaian. Kadang kami berharap semuanya cepat selesai, kadang juga merasa putus asa.
Saya berusaha tetap dekat dengan orang tua dan tidak pergi ke tempat lain. Bagaimana mungkin saya pergi? Haruskah saya membiarkan anak-anak terus terpapar bahaya ini? Di mana anak saya menangis karena tahu ada misil di atas kepala, saya dengan tegas mengatakan tidak pada perang. Seperti yang saya sebutkan, para ibu adalah kelompok kuat di negara manapun. Namun di Uni Soviet, mereka punya sejarah memaksa negara tunduk. Ini dimulai di Uni Soviet ketika para ibu mulai memprotes perang Afghanistan. Kemudian mereka membentuk organisasi yang disebut Komite Ibu Prajurit. Dan organisasi itu memiliki dampak yang sangat besar. Mereka menjadi pemberontakan sipil pertama terhadap negara yang benar-benar berhasil karena negara memang mengubah kebijakannya akibat protes-protes tersebut. Hal yang sama sebenarnya terjadi di Rusia setelah Uni Soviet runtuh. Ketika Rusia masuk ke Chechnya untuk perang Chechnya pertama, Komite Ibu Prajurit ini benar-benar aktif kembali. Mereka mulai memprotes wajib militer dan kemudian pemerintahan Yeltsin benar-benar kembali mengalah. Mereka berhenti memberlakukan wajib militer bagi anak muda. Mereka berhenti memberlakukan wajib militer bagi mahasiswa. Dan tebak apa? Pada masa ini, Putin sebenarnya aktif dalam politik Rusia. Jadi dia melihat ini secara langsung dan dia mengingat semua. Dan inilah alasan tepatnya. Sejak dia masuk ke Ukraina, dia sangat berhati-hati agar gerakan seperti ini tidak pernah muncul lagi karena dia tahu kemana hal itu bisa mengarah. Jadi setiap kali kita melihat cuplikan seperti ini, kita harus waspada dan memahami apa arti sebenarnya. Bagi Putin, ini bisa berujung pada sesuatu yang jauh lebih besar. Namun, ini bukan satu-satunya masalah Vladimir kecil. Tokoh berpengaruh di Moskow juga mulai bersuara, dan saya benar-benar serius soal ini. Maksud saya, wali kota Moskow, yang banyak diperkirakan bisa jadi penerus Putin. Sekarang dia secara terbuka menyatakan tidak mendukung rencana mobilisasi yang banyak dibicarakan atau dispekulasikan di Kremlin. Dan ini adalah sesuatu yang sudah pernah kami bahas sebelumnya, di mana banyak orang, banyak ahli percaya bahwa setelah pemilu di Rusia yang akan berlangsung, saya kira pada akhir September, Putin memiliki rencana untuk memobilisasi setidaknya 500.000 pria untuk dikirim ke garis depan. Nah, wali kota mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah rencana yang salah. Ini akan menghancurkan ekonomi dan memastikan bahwa Rusia kalah dalam perang ini. Silakan dengarkan. Kami terus mendengar pembicaraan tentang tindakan yang harus diambil. Kami sering mendengar perlunya memobilisasi segalanya untuk mengalihkan seluruh perekonomian ke mode perang dan sebagainya. Namun, struktur ekonomi modern berbeda. Jika tidak ada ekonomi masa damai, jika tidak ada pajak, tidak ada pendapatan pribadi, dan situasi politiknya benar-benar berbeda, kita tidak akan berhasil dalam perang. Kita tidak akan berhasil dalam perang. Dan untuk menghancurkan kehidupan, menghancurkan ekonomi yang normal, berarti membunuh negara itu sendiri. Itulah mengapa pembicaraan seperti ini sia-sia, karena berasal dari orang yang tidak paham ekonomi atau peperangan modern. Peperangan modern dilakukan di dua front. Pertama, medan perang yang sebenarnya. Kedua, kesehatan negara, yaitu ekonomi yang sehat dan stabil. Tanpa ini, kemenangan tidak mungkin. Saya akan jujur, ini kritik yang sangat lembut. Kata-kata itu ditujukan pada ekonomi, dan dia tetap sangat-sangat jauh dari mengkritik perang itu sendiri. Namun demikian, dia adalah salah satu pejabat paling berpengaruh di seluruh Rusia yang secara terbuka menentang Putin. Tapi tebak apa? Dia bukan satu-satunya. Ada propagandis Rusia lain yang tak perlu bersikap diplomatis seperti orang ini, misalnya wali kota. Mereka tidak mau bersikap lunak lagi dan kini terang-terangan menyebut Putin pemimpin lemah karena cara dia mengelola perang. Dengarkan dulu, nanti saya jelaskan maksudnya. Bahwa orang nomor satu. Sudah jelas sosok tertinggi tidak punya informasi objektif tentang apa yang terjadi. Karena, sejujurnya, kata-katanya terasa menyakitkan. Karena ada perbedaan besar antara kenyataan dan pandangan sosok tertinggi tentang situasi ini. Perbedaan antara apa yang ada. Di satu sisi, seperti kata pepatah, raja tidak tahu. Tapi di sisi lain, maaf, bukankah raja sendiri yang menciptakan sistem penuh kebohongan dan penipuan ini? Dan sebagainya. Sebenarnya bukan dia sendiri, tapi dengan keterlibatannya yang aktif, Dan seterusnya. saya bisa melihat betapa sulitnya bagi Anda untuk menemukan kata-kata yang tepat untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi, biar saya saja yang mengatakannya secara langsung. Apakah Vladimir Vladimirovich Putin pemimpin kuat? Tidak, dia bukan. Dia adalah pemimpin yang lemah. Ini bukan sekedar soal raja dipermainkan pengikutnya, seperti yang mereka katakan. Tetapi tokoh-tokoh yang terang-terangan berada, antara lain di menara tertentu, bangunan tertentu, dan sebagainya. Berada ya, termasuk juga. Termasuk mereka yang bertanggung jawab atas serangkaian penunjukan yang penuh skandal. Termasuk yang bertanggung jawab atas penunjukan skandal. Seperti yang saya katakan, orang ini tidak memakai bahasa diplomatik dan kritiknya berangkat dari sudut pandang yang sangat spesifik. Ini tentang bagaimana Putin melihat perang ini dibandingkan dengan bagaimana perang ini sebenarnya terjadi di garis depan.
Putin masih percaya, atau setidaknya itulah yang dia katakan di depan umum. Kita sebenarnya tidak tahu apakah dia benar-benar percaya atau tidak, tapi dia secara terbuka mengatakan bahwa pasukan Rusia masih terus maju dan bahwa Rusia sama sekali tidak menghadapi masalah di garis depan. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar percaya itu. Saya tidak tahu apakah dia hanya mengatakan ini di depan umum sebagai propaganda untuk audiens domestik. Tapi kita tahu satu hal, kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Putin. Sekarang, sejak akhir tahun lalu, dia telah melakukan hal ini beberapa kali, di mana dia mengenakan pakaian militer dan kemudian memberikan pidato besar tentang bagaimana Rusia baru saja merebut sebuah kota baru di Ukraina. Dan kemudian jika Anda benar-benar melihat garis depan, Anda sadar dia berbohong. Hanya dua kemungkinan. Pertama, ada tentara Rusia memasang satu bendera di kota baru, hanya satu orang. Putin mengklaim Rusia menguasai kota itu, padahal tidak. Setelah bendera dikibarkan, drone Ukraina datang dan menyingkirkan tentara Rusia. Rusia pun tak lagi menguasai kota itu. Menurut Putin, kota itu dikuasai Rusia. Jadi, entah itu yang terjadi atau kadang lebih buruk, prajurit Rusia masih di luar kota, bertempur di zona abu-abu. Putin mengklaim kota itu sudah dikuasai Rusia, padahal itu bohong. Setiap kali hal seperti ini terjadi, propagandis Rusia selalu menyalahkan orang-orang di sekitar Putin. Mereka tidak pernah mau mengkritik Putin secara langsung. Mereka selalu mengatakan bahwa, hey, ini karena orang-orang yang memberikan informasi kepada Putin, mereka berbohong. Atau, ini karena orang-orang memberinya nasihat yang buruk. Dia memang tidak tahu yang sebenarnya. Namun, mereka tak pernah mengkritik SAR secara langsung. Orang ini meninggalkan kepura-puraan itu, langsung menyerang Putin secara terbuka dan menyebutnya pemimpin lemah yang tak menjalankan perang dengan benar. Jangan lupa, orang ini bukan penentang perang. Dia ingin Rusia kuasai Ukraina dan berharap Putin bertindak lebih keras, bahkan membunuh warga sipil sebanyak mungkin. Namun dia meragukan kemampuan Putin memimpin perang sehingga mengkritiknya. Tebak apa? Bagian tentang kelemahan itu benar. Kepemimpinan Putin memang melemah dan Putin pun menyadarinya. Dia bisa merasakan posisinya sekarang, dan itulah alasan sebenarnya mengapa dia semakin banyak menyerahkan kekuasaan kepada FSB untuk memastikan dia tetap berkuasa. Ini menciptakan situasi bermasalah di elit Rusia. Saya tunjukkan maksudnya lewat laporan baru Bloomberg. Putin mengandalkan FSB garis keras untuk menjaga elit masa perang tetap patuh menurut laporan ini. Banyak elit Rusia khawatir FSB kini di luar kendali setelah Putin menugaskan lembaga itu mempertahankan kekuasaannya di tengah kegelisahan soal perang. Contoh utama penyalahgunaan kekuasaan oleh FSB adalah kasus CEO Telegram. Dia adalah seorang miliarder Rusia yang lahir di Rusia. Telegram awalnya didirikan di Rusia. Sekarang orang itu didakwa terorisme. Mengapa dia mendapat tuduhan ini? Ya, karena dia tidak mau menghapus grup chat Ukraina di Telegram. Telegram adalah aplikasi pesan besar yang digunakan banyak orang. Saya pikir mereka memiliki lebih dari 1 miliar pengguna. Itu artinya orang Ukraina dan Rusia memakainya. Faktanya, selama perang ini, penggunaan Telegram meningkat pesat untuk semua orang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam perang ini. Sekarang Putin tidak ingin ada grup chat Ukraina di aplikasi yang dimiliki oleh seorang pria Rusia, atau setidaknya pria yang lahir di Rusia. Jadi Putin mencoba menekan pria ini untuk menghapus grup chat tersebut. Tapi ketika dia menolak, dia didakwa dengan terorisme. Tentu saja, bukan Putin secara langsung yang membuat keputusan ini. Yang membuat keputusan itu adalah FSB. Tapi masuk akal kenapa Putin sangat mempercayai organisasi ini. Semua orang ingat bahwa Putin dulunya adalah agen KGB sebelum dia terjun ke dunia politik. Tapi yang sering dilupakan orang adalah setelah dia masuk politik, KGB diubah menjadi FSB. Jadi, KGB pada dasarnya menjadi FSB. Dan Putin adalah salah satu politisi pertama yang secara terbuka tampil di televisi Rusia, stasiun berita Rusia, dan membela KGB. Pada saat itu, banyak orang menyadari betapa buruknya KGB di bawah Uni Soviet. Dan itulah sebabnya KGB dibubarkan dan mereka membentuk organisasi baru, yaitu FSB. Padahal pada kenyataannya, mereka pada dasarnya sama saja. Sekarang selain itu, Putin tidak hanya membela FSB, ia juga pernah memimpinnya sebelum menjadi presiden. Sebelumnya dia adalah kepala KGB, lalu menjadi Perdana Menteri, Presiden sementara, dan akhirnya Presiden. Jadi dia dulu adalah kepala organisasi ini. Dia sendiri adalah seorang mata-mata. Jadi sekarang masuk akal kenapa dia sangat mempercayai mereka. Tapi para elit Rusia tidak terlalu senang dengan hal ini, karena mereka melihat FSB semakin berkuasa dan tidak ada pengawasan terhadap kekuasaannya. Tidak ada sistem check and balance maupun organisasi yang dapat mengontrol pernyataan FSB. Kini, mereka memiliki kekuasaan tak terbatas di Rusia. Lihatlah komentar khusus ini dari sebuah sumber Rusia. Ini tentang Departemen Kedua FSB yang bertugas memerangi terorisme dan menjaga ketertiban politik Rusia. Kini mereka bebas menyelidiki siapa saja tanpa banyak pertanggungjawaban.
Inilah direktoratnya. Inilah kelompok yang mengejar pendiri Telegram. Direktorat yang juga memenjarakan Ilya Remslov, seorang blogger perang pro-Kremlin yang pernah kami bahas. Ia menyerukan Putin diadili atau bahkan digantung atas kejahatan perang. Dan sekarang dia dipenjara hanya karena komentar itu. Dan selain itu, inilah kelompok yang bertanggung jawab atas politisi anti-perang Boris Nazardin. Orang ini baru keluar dari negara itu dan mencalonkan diri melawan Putin pada 2024. Beberapa minggu kemudian, ia divonis atas tuduhan ekstremisme karena mengunggah foto Alexei Navalny. Dan kemudian, dia dinyatakan sebagai agen asing bulan ini, atau baru bulan lalu. Dan ketika dia takut akan keselamatannya, dia pergi ke Prancis agar bisa aman dan bisa terus mengkritik serta menentang Putin dari tempat di mana dia tidak perlu khawatir tentang FSB. Direktorat kedua yang sama juga memburu para taipan bisnis. Mereka menyita properti dari orang lain dan kadang-kadang bahkan membagikannya kepada para loyalis. Jadi jika ada miliarder yang membuat Putin marah dan ada miliarder yang mendukung Putin, uangnya akan diberikan pada orang itu karena mendukung rezim. Mereka juga memburu orang biasa, termasuk fisikawan, peneliti, aktor, atau siapapun yang bersuara. Sekarang, bagi para elit Rusia, ini bukan situasi yang baik, karena meskipun mereka mendapat untung dari perang, mereka sebenarnya tidak punya tempat lain untuk pergi karena sanksi. Dan mereka tidak ingin tinggal di negara yang semakin otoriter, semakin mirip Uni Soviet. Dan itulah mengapa beberapa elit ini sekarang memberikan wawancara kepada media barat, membicarakan seberapa besar kekuasaan yang sebenarnya telah didapatkan FSB di bawah Putin. Sekarang perang tak sesuai rencana, makin banyak yang mengkritik Putin. Sebagai respons, Putin memberi FSB lebih banyak kekuasaan untuk menekan kritik. Selanjutnya kita masuk ke episode Battlefield Breakdown minggu ini. Kami menghadirkan David Stephens dari Houston, mantan Komandan Angkatan Laut Amerika Serikat dan petugas operasi serangan di Teluk Persia, kini penulis. Ia mengikuti perang Ukraina sejak awal. Seperti yang kalian tahu, segmen ini diambil dari episode penuh kami yang biasanya hanya dirilis untuk anggota. Jadi jika kalian tertarik untuk menjadi anggota dan mendukung channel kami, kalian bisa melakukannya dengan mengklik tombol gabung di bawah ini atau dengan mengunjungi basicsinsider.com. Dukungan kalian membuat kami bisa terus menjalankan jurnalisme independen. Kami tidak punya investor atau pendukung miliarder, hanya didanai kalian dan pendapatan iklan YouTube. Jika kalian menikmati konten ini, kalian bisa mendukung kami dengan menjadi anggota hari ini dan kalian akan mendapatkan akses ke banyak konten eksklusif yang kami buat setiap hari. Sekarang, mari kita mulai segmen ini. Ini sangat mengesankan. Ini benar-benar tampak seperti sesuatu yang menurut saya nyaris merupakan kapal induk mikro. Sebuah drone yang memiliki kemampuan untuk meluncurkan drone lain, menghindari target, dan bahkan bisa menjadi kamikaze. sesuatu yang biasanya tidak ingin dilakukan kapal induk. Langsung saja masuk. Mereka awalnya tidak punya angkatan laut saat invasi, kan? Itu yang paling menarik. Saya yakin juga untuk Anda yang mengikuti perkembangan angkatan laut lebih dekat dari kebanyakan orang. Dan relatif murah. Anda akan melihat di beberapa rekaman bahwa mereka meluncurkan drone, lalu mereka memasang tiang antena untuk benar-benar mengarahkannya. Mereka juga punya opsi serat optik untuk mengurangi kemungkinan gangguan. Satu hal yang benar-benar menarik perhatian saya, Anda mungkin akan melihatnya di beberapa klip video lainnya. Mereka benar-benar memasang peluncur roket di alat ini, dan mereka telah memasang rudal AIM-9 Sidewinder di salah satu alat ini. Dulu saya bawa itu di ujung sayap F-18. 2 rudal Sidewinder untuk menembak jatuh pesawat lain. Itu luar biasa. Sejauh yang saya tahu, mereka sudah menembak jatuh 2 pesawat. Ya, itu gila. Baru-baru ini Amerika Serikat mengkonfirmasi sesuatu. Kepala Staf Gabungan, benar istilahnya, dia memastikan F-16 menembak jatuh Su-35, pesawat tempur terbaik Rusia. Benar sekali. Tapi ini adalah drone Barakuda yang sebenarnya menembak jatuh pesawat Rusia. Itu Dari gila. drone itu. Drone laut ini, apakah mereka masih mengandalkan serat optik atau... Tidak, serat optik dari drone laut ke drone FPV yang diluncurkannya. Sekarang saya rasa mereka Wah, tidak luar membutuhkannya. Membutuhkannya karena kamu lihat tiang besar keluar dari deck. Itu Saya yakin itu untuk transmisi dan penerimaan. Lalu mereka memakai satelit untuk mengirim dari kapal ke pengendali. Ya, itu gila. Dan juga, saya yakin kamu sudah melihat semua operasi yang dilakukan Ukraina, menyerang semua kapal tanker di Laut Hitam dan Laut Azov. Sesuatu yang menarik yang baru saja saya pelajari adalah tak satu pun pelaut dari pihak Ukraina yang berada dalam bahaya. Mereka sudah menenggelamkan hampir 200 kapal tanker. Benar, kamu akan lihat di klip video ini bahwa pertama-tama mereka menghindari tembakan dan mereka telah menjatuhkan bom. Tapi mereka menargetkan kemudi dan sistem propulsi kapal tanker ini. Itu penting,
Karena kamu tentu tak ingin membuat lubang di sisi kapal tanker, apalagi jika berada di perairanmu sendiri. Kamu tidak ingin menciptakan tumpahan minyak besar dan kebakaran. Maksudku, itu ledakan besar kan? Iya. Memang, itu belum tentu berhasil. Kapal tanker bisa terbakar, tapi yang terpenting jangan sampai bocor, terutama di perairan pesisir bersama. Ya, tidak. Ukraina punya. Mereka memperjelas tidak mencoba, hanya menonaktifkan kapal tanker agar tidak beroperasi tanpa merusaknya. Minyak di dalamnya atau apapun. Ya. Dan ini adalah beberapa klip dari Iran yang saya rasa kamu bisa ceritakan lebih banyak tentang ini karena kamu pernah di sana cukup lama. Drone bunuh diri Angkatan Laut AS menghantam dermaga Iran, dan ini dari sebulan lalu. Ya, itu adalah teknologi yang cukup baru yang sedang kami gunakan. Dan kami, militer serta industri pertahanan Amerika Serikat, tidak gengsi belajar dari Ukraina dan negara lain, termasuk Iran. Banyak drone yang sekarang kami tempatkan di medan perang pada dasarnya adalah drone Shahed yang telah kami tingkatkan dan perbaiki. Lalu kami kirimkan kembali kepada mereka. Apakah kita Tapi tahu ini adalah- semudah apa peningkatannya mungkin? Sebagian besar adalah sistem otonom, kemampuan untuk sepenuhnya mengabaikan pengacauan sinyal, kecepatan lebih tinggi, manuver lebih baik, dan kemampuan siluman. Barakuda, ya. Itu seperti kapal induk mikro. Sekarang Anda bisa melihat rak peluncur di belakangnya, meski tidak semuanya punya. Mereka bisa menembakkan roket tanpa kendali, juga memasang rudal pencari panas yang biasanya ada di pesawat tempur. Jadi bisa setinggi itu. Mungkin pertanyaan bodoh, tapi mereka bisa mengenai jet tempur di udara. Ya. Atau hanya pada. Ini mirip sistem Manpads. Kamu pernah lihat rudal bahu? Ada banyak jenis, dari Rusia, Amerika, dan lainnya. Rudal ini ditembakkan dari bahu, jangkauannya terbatas, hanya bisa mengenai pesawat di ketinggian rendah. AM-9 lebih kuat, berjangkauan lebih jauh, dan jauh lebih canggih. Kita juga bisa melihat drone diluncurkan dari sini setelah klip ini. Saya yakin itu yang tertulis. Sekarang kamu bisa Nah. lihat roketnya ditembakkan dari belakang kapal. Iya. Itu adalah sistem pertahanannya. Itu tiang antena dan kameranya. Dan ada drone yang keluar. Mereka berangkat. Drone-drone tersebut terhubung ke kapal induk, lalu kapal induk terhubung ke operator lewat satelit. Itu gila. Karena aku nggak tahu kamu ingat atau tidak, tapi kita pernah membahas bagaimana Tiongkok mencoba membangun sesuatu seperti ini sekitar setahun yang lalu. Dan Ukraina berhasil melakukannya sebelum siapapun. Ya, saat nyawamu dipertaruhkan di negaramu sendiri, motivasimu sangat tinggi. Kamu bisa berinovasi lebih cepat. Aku nggak tahu kamu sudah lihat ini atau belum, tapi kita baru bahas. Mereka setujui 2 desain drone baru per hari pada tahun 2026. Gila kan? Itu benar-benar menakjubkan. Hal yang perlu kita pelajari. Namun itu sulit karena Amerika Serikat juga terus berinovasi. Kita juga masih berinovasi kan? Tapi selama Perang Dingin, inovasinya benar-benar di tingkat yang ekstrim, bahkan selama Perang Dunia II. Itu sangat sulit untuk ditiru ketika kita tidak sedang berperang. Apakah Anda setuju dengan itu atau Anda tidak setuju? Tidak, benar sekali. Tidak ada keraguan tentang itu. Kita cenderung memiliki momentum yang jauh lebih besar di kompleks industri militer. Namun, di bawah Menteri Pertahanan saat ini, ia telah berkeliling ke kontraktor pertahanan dan mendorong mereka melakukan hal itu. Ya, saya rasa ini mulai masuk ke ranah bisnis. Saya pernah melihat beberapa CEO perusahaan membahas hal ini. Bagi mereka, alasan utama meningkatkan produksi adalah jika pemerintah benar-benar memesan, bukan hanya sekedar berkata, "Hey, kita harus meningkatkan produksi." Para CEO juga punya insentif lain dan enggan mengeluarkan banyak uang untuk pabrik baru tanpa jaminan pengembalian. Tidak, memang seperti itulah cara kerjanya. Saya rasa itu bukan masalah saat ini. Kita sedang menggunakan banyak amunisi dengan sangat cepat. Ya, itu benar dan itu memang gila. Oke, klip berikutnya adalah drone glider terminal FPV yang masuk ke kapal Rusia. Ini penting. Ada operator manusia yang mengunci target lalu menyerahkannya ke sistem pakar AI untuk melanjutkan penyerangan. Saat sinyal terganggu, sistem kini sepenuhnya otonom. Wow. Dan kamu bisa lihat ini sangat efektif. Target sedang bermanuver. Saya rasa target itu sadar sedang dilacak. Tapi sistem AI lebih cepat. Ini juga hal yang ingin saya pelajari lebih lanjut.
Kamu tahu, Direktur CIA Radcliffe baru-baru ini mengkonfirmasi harapan hidup tentara Rusia di garis depan hanya 20-30 menit. Cuplikannya, dia bilang itu karena AI. Lalu bagaimana lagi mereka menggunakannya? Ini masuk akal. Saat pilot kehilangan kendali, AI yang ambil alih. Benarkah begitu? Silakan lanjutkan. Kamu jelaskan, benar. karena aku tidak tahu. Sangat benar. Jika kamu perhatikan, sebagian besar rekaman video FPV yang kamu lihat, saat mendekati target, gerakannya jadi agak tersentak-sentak, terlihat agak tidak stabil, dan kemudian, tentu saja, semuanya jadi gelap. Itu karena bagi operator manusia, coba pikirkan, pilot kapal induk manapun akan memberitahumu hal ini. Setengah mil lagi, itu bukan masalah besar. Kamu sedikit meleset. Siapa peduli? Semakin dekat ke kapal induk, koreksimu harus semakin kecil dan cepat. Sementara kemampuan manusia terbatas. Itu sebabnya mendarat di kapal induk malam hari adalah hal paling bodoh yang pernah kulakukan berulang kali. Tapi hal serupa tetap terjadi. Saat kamu membimbing sesuatu ke target, kamu benar-benar mengarahkannya ke sasaran. Koreksi makin kecil dan cepat. Jadi banyak video FPV awal, kamu lihat drone itu kemana-mana dan berpikir apakah akan mengenai target. Di detik terakhir, drone menukik dan mungkin mengenai target, mungkin juga tidak. Dengan AI, sistem bisa lebih cepat merespons, tapi AI-nya sendiri tidak mencari target. AI hanya melakukan fase pemanduan terminal saja. Tapi itu adalah pembahasan lain. Kita sedang bergerak menuju akuisisi target oleh AI. Dan itu membawa banyak faktor lain. Ya, perdebatan itu masih berjalan. Itu masuk akal. Saya pikir hal yang sama bisa terjadi di garis depan, di mana AI mengambil alih di detik terakhir tanpa gangguan atau perang elektronik, karena memang lebih mudah bagi AI daripada manusia. Memang begitu, saya tidak tahu untuk ruginya. Operator mungkin merasa masih mampu bekerja dan tidak ingin menyerahkan tugasnya. Masalahnya, akuisisi oleh AI baru benar-benar mungkin dilakukan belum lama ini. Orang-orang dulu melihat 20-30 tahun lalu. AI sudah mampu mengalahkan master catur terbaik. Tapi mereka tak bisa menangkap bola baseball atau mengemudi mobil. Sekarang, kamu bisa mengendarai mobil melintasi Amerika Serikat. Robot Optimus dapat melempar dan menangkap bola baseball. Kemampuan ini memungkinkan akuisisi otonom, namun kini manusia mungkin dikeluarkan dari rantai penyerangan, termasuk keputusan untuk menyerang atau tidak. Hal ini menimbulkan beberapa kekhawatiran. Tentu, saya yakin di Amerika Serikat akan ada perdebatan besar untuk mencari jawaban yang benar, meski tidak semua setuju. Negara lain mungkin tidak melakukan hal yang sama. Kita bahkan tak perlu membahas Tiongkok, Rusia, atau apakah Ukraina bisa berdebat seperti itu. Dengan jumlah personel yang lebih sedikit dibanding Rusia, mereka harus menerima ini lebih cepat dari negara lain. Benar, mereka juga melawan pihak yang nyaris tanpa batasan moral. Kita sudah punya beberapa sistem otonom yang beroperasi, bahkan pesawat tempur otonom, tapi semua masih prototipe. Seperti yang saya bilang, Ada beberapa kekhawatiran tentang menyerahkan keputusan untuk membunuh dan mengirim sesuatu untuk menjalankan sebuah misi. Sekali lagi, jika Anda ingin menonton sisa episodenya, Anda bisa melakukannya dengan menjadi anggota di bawah ini. Nama saya Sam, dan sampai jumpa di video berikutnya.